Sandriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mimika. Hari ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik, dan kali ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Rosida, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baiklah, kita langsung saja di kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Sadri. Bagaimana kabarnya, Bu? Puji Tuhan, sehat. Baik. Jadi begini, Bro. Kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana tujuannya itu agar nanti ketika Ibu Ros melakukan pembelajaran di kelas, saat saya melakukan observasi, Ibu Ros sudah menjadi lebih siap, lebih mantap dengan apa saja yang harus dipersiapkan yang akan nanti kita bahas sebentar ini. Ya, untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh, silakan. Ya, baik Bu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu praktekkan di kelas? Tujuan pembelajaran yang akan saya praktekkan di kelas, menulis dan mempresentasikan. Ada 3 tujuan pembelajaran dalam hal itu. Yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks greeting card dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis greeting card yang baik dan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat greeting card sederhana dengan baik dan benar. Oke, baik. Jadi ada 3 Bu ya tujuannya. Berikutnya, area pengembangan apa yang ingin dikembangkan dari Ibu Ros? Dalam hal ini saya ingin mengembangkan keterampilan peserta didik itu sendiri dalam membuat greeting card, tentu saja sesuai dengan materi yang telah saya ajarkan kepada mereka. Kalau dari itu yang tadi dari peserta didik ya, kalau dari Ibu sendiri kira-kira? Kalau dari saya sendiri sebagai guru, saya ingin membuat kan satu kelas itu saya sudah membuat media pembelajarannya. Saya ingin juga membuat media pembelajaran yang lain lagi yang tidak sama dengan kelas yang satu, misalnya kelas A, karena saya mengajar di kelas A sampai di kelas G. Jadi saya ingin mencoba media pembelajaran yang tidak sama dengan antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Luar biasa Bu ya. Jadi ini dalam hal ini Ibu ingin membuat media pembelajaran yang berbeda dari setiap kelasnya. Ya, selanjutnya yang ketiga ini model pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan? Sesuai dengan yang telah saya buat di sini modul ajar saya, media model pembelajaran yang saya buat ini yaitu genre based approach. Kemudian strategi pembelajaran apa yang akan dilaksanakan Bu? Kalau mengenai strategi pembelajaran, tentu saja strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dan di dalamnya tentu saja ada KSE. Oke, baik. Jadi dalam hal ini ada pembelajaran berdiferensiasi dan ada penerapan KSE Bu. Penerapan KSE. Ya. Kemudian terkait dengan penilaian atau evaluasi, bagaimana penilaian yang akan Ibu lakukan? Penilaian yang saya buat di sini karena skill yang saya angkat yaitu menulis dan mempresentasikan. Jadi penilaian yang saya buat di sini, yang saya ukur dari peserta didik itu sendiri, ada penilaian formatif, dengan melakukan tes keterampilan writing, menulis, karena kan sesuai dengan skillnya itu menulis dan mempresentasikan. Baik. Kemudian sasaran kelas yang akan saya observasi besok ini kelas berapa? Untuk besok sesuai dengan jadwal yang telah disusun, Iya. Minggu depan itu pada hari Rabu kelas 8B, tepatnya pada jam pertama sampai 3 jam. Jadi bahasa Inggris itu pada hari itu 3 jam. Ya, oke, baik. Ya, mungkin pertanyaan yang dari saya itu saja Bu. Jadi saya hanya ingin tahu arah kegiatan pembelajaran Ibu Ros nantinya seperti apa, dan saya berharap
saat pelaksanaan nanti semuanya berjalan dengan lancar dari apa yang sudah rencanakan berkaitan dengan tujuan, model, strategi dan sebagainya. Saya berharap juga semuanya bisa teramati, jadi pembelajaran juga bisa termaksimalkan dan baik. Ya, baik Bu, terima kasih. Sampai jumpa saat pelaksanaan observasi. Siap. Terima kasih Bu. Bangun dan bukalah matamu saat Selamat siang Bu Ros. Selamat siang Bu Sadri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, hari ini saya sehat. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Saya ingin mengajak Ibu mengobrol beberapa hal berkaitan dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Sebelum saya menyampaikan beberapa catatan dari saya, ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Apakah Ibu siap? Siap. Baik. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Pembelajaran kemarin yang saya lakukan itu saya merasa senang. Kenapa saya merasa senang? Karena dalam hal itu saya bisa menyampaikan pembelajaran atau materi dengan baik kepada peserta didik. Kenapa saya katakan demikian? Itu bisa terlihat, saya melihat respon anak-anak yang luar biasa dalam materi yang saya sampaikan kemarin. Ya, luar biasa Bu ya. Jadi anak-anak memberikan respon yang luar biasa juga. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Ibu ketika saya hadir dalam pembelajaran Ibu? Pastinya agak sedikit berbeda ya, karena biasanya itu saya kan ketika saya dalam kelas saya dengan peserta didik saja, tetapi ketika Ibu hadir ya itu ada rasa yang sedikit berbeda. Nah, berbeda dalam kelas, tetapi itu tidak membuat saya terganggu. Saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan alur-alur yang telah saya siapkan, sesuai dengan modul pembelajaran yang saya sudah buat. Ya, baik. Boleh Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin telah Ibu laksanakan di kelas? Iya, ada pun model pembelajaran yang saya buat sesuai dengan modul ajar saya, yaitu model pembelajaran genre based approach. Nah, kemudian kalau dengan tahapan-tahapannya sesuai dengan modul pembelajaran saya ini, yang pertama itu masuk di pendahuluan atau orientasi, itu yang disebut dengan BKOF atau Building Knowledge of Fields. Dalam hal itu 5 menit saya sampaikan. Kemudian masuk di kegiatan inti yang disebut dengan MOT atau Modeling of Text. Dalam hal itu 20 menit. Kemudian yang berikutnya itu adalah GCOT atau Joint of Construction of Text. Dalam hal itu 40 menit juga saya lakukan. Dan yang terakhir itu ICOT. Nah, itu dia bagian rangkaian penutupnya. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran dari Ibu Ros? Apakah tercapai atau bagaimana? Untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang saya sampaikan di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks greeting card dengan baik dan benar. Yang keduanya itu peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis greeting card dengan baik dan benar. Dan yang ketiga itu peserta didik dapat membuat greeting card sederhana dengan baik dan benar. Dan dari ketiga tujuan pembelajaran yang saya buat ini semuanya tercapai dengan baik. Luar biasa Bu ya. Terus berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi kemarin, apakah menurut Ibu sudah dapat atau bagaimana? Menurut saya
sesuai dengan yang saya buat juga dalam modul ajar saya ini sudah tercover di dalamnya pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal itu yang saya lakukan pertama yaitu dengan memberikan soal diagnostik ya untuk membedakan peserta didik mana yang vocabulary-nya kurang lemah dan mana yang vocabulary-nya sudah cukup baik. Di situ saya pisahkan mereka. Itulah berdiferensiasi yang saya buat dalam hal ini. Ya baik Bu. Bagaimana dengan penerapan KSE-nya? Untuk penerapan KSE-nya juga saya sudah terapkan di dalam. Semuanya sudah contohnya saja. Kemarin itu ada peserta didik yang tidak hadir, tapi saya secara refleks mengatakan bahwasanya baik anak-anak, kita akan sebelum kita berdoa kita juga tuh mendoakan teman-teman yang sakit di hari ini. Iya, itu untuk mengembangkan keterampilan sosial Bu ya. Iya, Iya baik. Ya, jadi di catatan saya juga sudah sesuai beberapa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi di catatan saya ini tujuan pembelajaran juga sudah tercapai, dibuktikan dengan peserta didik yang di akhir pembelajaran sudah membuat greeting card. Kemudian terkait media pembelajaran, saya juga melihat ada beberapa media yang digunakan, ada Infocus, kemudian ada LKPD. Ada juga contoh greeting card ya dari kertas origami, kemudian model pembelajaran dari genre based approach juga. Catatan saya juga Ibu sudah melakukan tahapan-tahapannya seperti yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE sudah terlihat juga di mana ada diferensiasi proses di dalamnya, ada konten juga dan produk dari hasil peserta didik. Mereka membuat produk sesuai dengan minatnya ya. Penerapan KSE juga sudah dilakukan secara eksplisit. Itu di catatan saya Bu. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan hambatan atau masalah yang Ibu hadapi dalam kelas. Apakah kegiatan pembelajaran kemarin ini ada hambatan menurut Ibu? Di awalnya saya merasa kalau menurut saya sendiri, saya pribadi sebagai guru, saya merasa tidak ada hambatan ya, karena segala sesuatu saya sudah persiapkan dengan segala baik sebelumnya. Tetapi ketika